Hari ini aku pergi berpetualang untuk menuju ke hulu sungai. Sebelum tiba di lokasi, aku akan pantau sarang burung terlebih dahulu. Sarang burung ini yang sebelumnya sudah aku temukan seminggu yang lalu. Dan ini indukannya, suara berisik menghalau kedatanganku. Nah, teman-teman, ini adalah suara burung pijantung. Dan ini lokasi yang kemarin saya temukan sarang burung pijantung. Anaknya masih kecil-kecil, ada 2 ekor, dan sekarang sudah kira-kira sudah semingguan teman-teman belum saya pantau, dan sekarang saya akan memantaunya kira-kira sudah seperti apa ya. Itu sarangnya. Indukannya sedang ada di lokasi ini, di dekat sarangnya. Gelisah banget teman-teman. Oke, kita cek. Burung kolibri pejantung adalah pemakan madu atau nektar bunga. Tapi tidak hanya itu, serangga kecil pun dia makan. Artinya burung kolibri itu jenis burung omnivora, pemakan hewan dan tumbuhan. Nah, ini teman-teman sarangnya nih. Wah, sarangnya udah ini ya, daun pisangnya udah udah bengkok karena berat mungkin. Kita coba lihat. Wah, udah besar nih. Tuh, anaknya udah besar. Wah, 2 ekor udah besar-besar. Wah, mantap. Anak pijantung 2 ekor sudah besar, mantap. Oke, mantap. Sarang burung pijantung dan anaknya itu udah besar-besar teman-teman, udah bulu ya. Beberapa hari lagi mungkin akan bisa terbang teman-teman. Dan pelepah pisangnya juga udah bengkok, udah keberatan. Mantap. Oke, kita lanjut. Sungai ini atau hulu sungai, di mana sungai-sungai besar yang berada di perkampungan saya adalah sumbernya dari sini teman-teman. Dan ikan-ikan yang ada di sini adalah migrasian dari sungai-sungai besar yang berada di perkampungan saya teman-teman. Dan ketika ada hujan turun, si ikan-ikan dari sungai besar itu naik ke hulu sungai ini teman-teman. Ada ikan nila, ikan lele, ikan wader atau benter, dan udang juga banyak teman-teman. Ikan-ikan yang sudah naik ke sungai ini tidak akan betah untuk tinggal di sungai ini teman-teman, karena kondisi airnya sangat dangkal sekali. Dan di hulu sungai itu saya akan membuat genangan air atau sebuah bendungan teman-teman. Oke, yuk. Nah, di area sini saya akan membuat bendungannya teman-teman. Di sini aku tiba ke tujuan utamaku, membuat bendungan di hulu sungai. Lepas boot dan ganti pakaian terlebih dahulu. Boot dan ranselnya aku simpan ke pinggir sungai. Aku mulai beraksi. Pertama-tama aku kumpulkan bebatuan terlebih dahulu. Untuk pondasi utamanya aku memakai bebatuan yang besar seperti ini. Wah, ternyata ini tidak gampang. Proses ini membutuhkan satu, yaitu jurus kesabaran. Haha, perlahan-lahan aku angkat dengan bantuan kayu. Wah, akhirnya aku berhasil mendapatkan batu ke posisi yang aku inginkan. Di sini aku mulai meracik tanah sebagai media perekatnya.
tanah aku aplikasikan. Racikan tanah ini untuk membantu memperkuat bebatuan yang sudah aku susun. Rekatkan tanah ke sela-sela di mana air akan mudah masuk. Di sini kira-kira aku mulai racik kembali tanah liatnya. Aduk-aduk, lanjut aplikasikan di sini. Ambil lagi bebatuan, susun lagi di sini. Selanjutnya terus berulang-ulang seperti itu. Ambil batu, susun sana, susun sini. Racik tanah, tempel sana, tempel sini. Berulang-ulang sampai terbentuk bendungan yang aku inginkan. Wah, ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. Kuncinya adalah sabar. Wah, alhamdulillah bendungan sudah terbentuk setengah jadi. Aku mulai racik tanah kembali. Ini terus berulang-ulang seperti tadi sampai terbentuk bendungan yang aku inginkan. Alhamdulillah bebatuan sudah tersusun. Kira-kira bentuk bendungannya seperti ini. Tinggal mengisi air dengan cara menutup lubangnya dari bawah. Air sudah terisi, lubangnya sudah aku tutup. Wah, alhamdulillah bendungan sudah terbentuk. Nah teman-teman, alhamdulillah pembuatan bendungannya sudah selesai dan semoga ikannya betah di sini dan nantinya kedepannya untuk memancing atau dipanen teman-teman. Ini penampakan genangan air dari bendungan yang aku buat. Semoga banyak ikannya. Aku akan menunggu hanya beberapa hari saja hingga hujan turun. Setelah 3 hari berlalu pembuatan bendungan, di sini aku kembali ke hutan untuk mencari sesuatu. Kira-kira apa ya? Nah, ini dia pohonnya, pohon aren. Ini pohon aren yang aku cari-cari. Wah, hanya saja pohon aren ini tumbuhnya di tanah yang tebing. Pohon aren ini tumbuh secara liar atau tidak ditanam, makanya tumbuhnya sembarang, tidak teratur. Nah teman-teman, di sini saya akan ngambil lidi dari pohon aren untuk dibuat perangkap ikan atau bubu teman-teman. Ini pohonnya dan ini banyak buahnya. Biasanya buahnya itu dibikin buat apa namanya, kolang kaling. Nah ini dari biji buah pohon aren teman. Oke, saya akan manjat dari pohon ini karena dari pohon utamanya nggak bisa ya, licin. Jadi saya manjat dari pohon ini. Di sini aku akan manjat dari pohon yang kedua karena pohon yang utamanya licin, tidak bisa dipanjat. Dengan hitungan 1 2 3 aku sampai juga di atas. Aku mulai pangkas pelapa arennya. 1 pelapa aren aku dapat. Aku mulai turunkan. Karena banyak tumbuhan rambatan jadi susah mengeksekusi. Dengan hitungan 1 2 3 4 aku berhasil menurunkan pelapa arennya. Ini pelapa arennya sudah di bawah. Aku mulai turun kembali. 1 pelapa sudah cukup. Selanjutnya aku pisahkan lidi dengan daunnya dengan cara seperti ini. Proses ini masih panjang, untuk hasil sementara masih seperti ini. Aku lanjut pisahkan lidi dengan daunnya. Satu persatu aku pisahkan, satset, mulai pangkas lidinya dari pelapahnya. Dari banyaknya lidi dari 1 pelapah aren ini bisa menghasilkan 1 buah bubu. Jadi aku akan membuat bubu 1 buah saja. Nah teman-teman, pemangkasan dan pemisahan daun arennya sudah selesai dan ini tinggal dirapikan saja teman-teman, karena ini masih ada sisa-sisa daun. Nah ini tinggal diserut saja. Proses ini belum cukup sampai di sini, masih ada 2 tahap lagi. Jadi aku perlu beberapa hari untuk membuat 1 buah bubu.
Setelah 5 hari berlalu, aku pergi kembali ke hutan. Pagi-pagi di sini aku menemukan koloni lebah banyak banget. Wah, ini koloni lebah Apis dorsata atau lebah besar. Biasanya kalau koloni lebah sebanyak ini tidak jauh dari sarangnya. Wah, aku harus mencarinya. Di sini banyak banget koloni lebah Apis dorsata, teman-teman. Lagi mencari nektar. Di sini aku akan menjadi detektif atau pelacak sarang lebah. Hahaha. Dan di sini saya akan memantaunya kemana arah terbangnya, teman-teman. Di sini koloninya banyak banget. Teman-teman pasti tahu cara mencari sarang lebah itu kayak gimana. Kalau di antara teman-teman semua belum ada yang tahu, silahkan merapat dan perhatikan. Nah, teman-teman, untuk menentukan arah terbangnya kita pantau lebah yang sudah mau terbang seperti ini nih. Nah, lebah yang mau terbang ke sarangnya yang ini nih. Dia udah siap-siap mau terbang, teman-teman. Ini sudah merapikan bawaannya ya, atau merapikan di polennya. Nah, di sini ada contoh lebah yang siap pulang ke sarangnya. Kemana lebah terbang, teman-teman tinggal perhatikan saja arah terbangnya. Biasanya sih lebah itu terbangnya lurus, jadi tinggal ikutin saja jejak arah terbangnya. Hahaha. Ternyata banyak banget yang terbang ke arah sana. Oke, kita telusuri ke arah sana. Aku mulai pelacakan sarang lebah. Biasanya lebah itu bersarang tidak menentu. Terkadang lebah bersarang di pohon yang sangat tinggi, bisa juga di pohon yang rendah, bergantung sesuai kenyamanan untuk membuat sarang. Setelah satset melakukan pelacakan, di sini aku menemukan penampakan. Ayayay, ini adalah sarang lebah. Betul sekali, ini adalah sarang lebah. Nah, teman-teman, alhamdulillah saya menemukannya. Tuh, sarangnya. Wow, alhamdulillah teman-teman, sarang lebah ditemukan, dan ini ada di pohon durian lumayan besar, dan jarak antara dari pemantauan tadi sekitar 200 meteran, teman-teman. Lumayan agak dekat. Langsung eksekusi. Di sini aku akan melakukan pemanenan sarang lebah. Pertama-tama aku akan membuat media alat pengasapan. Membuat alat pengasapan ini bertujuan untuk menjinakkan lebah saat pemanenan madu. Jadi logikanya lebah itu takut dengan asap. Tidak ada sesuatu yang aneh yang aku pelajari. Hanya mengandalkan asap dan keberanian saja. Juga percaya diri. Hahaha. Daun basah ini untuk bagian lapisan luarnya, daun kering untuk di dalamnya. Fungsinya ketika dibakar yang keluar hanya asap saja, tidak keluar api. Jadi aman ketika melakukan pengasapan atau pemanenan madu. Tinggal bagian atasnya aku lapisi daun basah. Lanjut proses pengikatan. Di sini aku perlu 3 ikatan saja. Ikatan atas, tengah, dan bawah. Proses pengikatan sudah selesai, tinggal merapikan saja. Rapikan sisa-sisa daun yang berantakan. Nah, alhamdulillah pembuatan alat pengasapannya sudah selesai. Langsung panen sarang lebah. Wah, ini sarang lebahnya. Waktunya eksekusi. Panen sarang lebah Apis dorsata atau lebah besar. Dengan hitungan 1, 2, 3 aku sampai juga di atas. Asap sudah aku tebarkan. Ribuan lebah mulai minggir. Wah, koloni lebah pada terbang. Ini waktunya aku panen madunya. Nah, teman-teman, ini hasil panen lebah madunya. Cuma sedikit, tapi lumayan sih. Sarangnya masih muda. Wah, ini hasil panennya. Cuma sedikit tapi lumayan. Hahaha.
7 hari berlalu, aku kembali ke hutan mengerjakan lidi arennya. Ini lidi aren yang harus aku bersihkan dari sisa-sisa daunnya. Caranya simple, tinggal menyerut seperti ini saja. Cuma mengerjakannya hanya satu persatu, tidak bisa banyak. Jadi ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. Kuncinya hanya satu, sabar. Haha, oi. Dari satu batang pelapa aren ini kurang lebih terdiri dari 200 biji lidi arennya. Dan ini baru setengahnya lidi aren yang sudah aku kerjakan. Artinya masih setengahnya jumlah lidi aren yang belum selesai. Wah, satset dengan hitungan 1, 2, 3 lidi aren sudah selesai. Lidinya aku rapihkan, ikat dengan tali. Ini menuju proses satu tahap lagi. Untuk proses ini akan kukerjakan di rumah saja, atau singkatnya adalah PR. Di sini hari ke-9, alhamdulillah aku selesai membuat bubu arennya. Ini satu buah bubu aren membutuhkan waktu 2 harian untuk membuatnya. Mungkin aku masih pemula, jadi tidak begitu cepat untuk membuatnya. Hahaha. Lanjut, di sini aku akan membuat tutupnya dari batang kayu. Batang kayu ini untuk tutup pintu keluarnya ikan yang didapat. Posisinya ada di belakang atau di ujung bubu, seperti ini contohnya. Aku akan membuat tutupnya kira-kira seperti ini bentuknya. Wah, kira-kira seperti apa ya? Ini sudah selesai, tinggal aku ikat pakai tali. Nah, seperti ini contohnya. Nah, alhamdulillah pembuatan perangkap ikan atau bubunya sudah selesai. Tinggal menunggu bendungannya berisi ikan, teman-teman, untuk dipanen. Ini hari ke-10, aku berangkat kembali ke hutan. Nah, oke teman-teman, pagi ini saya akan kuras bendungan yang waktu lalu saya bikin sekitar sudah 10 harian dan sudah melewati hujan turun dan banjir. Semoga banyak ikannya. Ini kondisi bendungan setelah 10 hari aku membuatnya. Wah, kira-kira ikan apa ya yang sudah masuk ke bendungan ini? Nah, ini kondisi bendungan setelah 10 hari, teman-teman. Kuras. Aku mulai eksekusi, ganti pakaian terlebih dahulu. Di sini aku akan pasang bubunya di belakang bendungan. Ketika proses pembedahan bendungan, ikan yang ikut hanyut akan masuk ke bubu. Seperti itu kira-kira. Sat-sat dengan hitungan 1, 2, 3 bubu selesai dipasang. Di sini aku mulai pembedahan bendungannya. Aku buka tutup airnya terlebih dahulu. Tutup air berada di posisi bawah, jadi aku harus menyelam seperti ini. Ini kondisi tutup air sudah terbuka. Waktunya menunggu air surut. Sambil menunggu air surut, aku bersihkan terlebih dahulu dedaunan atau ranting-ranting kayu. Ranting kayu dan dedaunan ini sengaja aku buat. Fungsi ini agar ikan yang sudah masuk ke bendungan ini betah untuk tinggal di bendungan yang aku buat ini. Wah, yang satu ini sengaja aku ikat agar tidak hanyut ketika banjir tiba. Wah, air sudah mulai surut. Waktunya aku serok atau seser ikan-ikan yang sudah ada. Ayayay, wah, aku langsung dapat.
dapat ikan lele. Ini lele hutan. Di tempatku namanya karae. Kalau di tempat kalian namanya apa ya? Di sini aku dapat lagi. Yang ini agak besar. Warnanya coklat kekuningan. Wah, mantap. Gak nyangka setelah beberapa hari hujan turun, ikan-ikan sudah pada naik ke bendungan ini. Wah, di sini aku dapat lagi. Wah, sepertinya ikan lele. Wah, ada 2 dan lepas. Ikan lele tinggal 1, yang 1 sudah lepas. Tapi tidak masalah, karena di hilir ada perangkap, yaitu bubu. Wah, pasti dia masuk ke situ. Nah, oke teman-teman, ini hasilnya ikan yang saya panen. Ini hasil diserok pakai jaring ini. Dan terakhir kita cek bubunya teman-teman. Ini proses yang terakhir, angkat perangkap ikan atau bubunya. Wah, aku penasaran, kira-kira banyak ikan apa ya? Ayayay, wah, ikannya tidak terlihat. Banyak dedaunan yang masuk ke perangkap atau bubunya. Aku bersihkan terlebih dahulu. Wah, itu sedikit terlihat. Banyak ikan lele dan bunter. Hanya saja untuk mengeluarkannya agak susah, terhambat sama dedaunan yang masuk ke perangkap bubu. Wah, ini hasilnya dari perangkap ikan atau bubu. Ada ikan lele dan bunter atau wader. Wah, ini lele atau karae. Karae ini harus hati-hati memegangnya. Jika salah memegang bisa kena durinya. Duri karae ada 2, terletak di sisi kanan dan sisi kiri siripnya. Untuk teman-teman hati-hati ya jika memegang ikan yang satu ini. Jangan sampai terkena durinya. Nanti bisa panas dingin. Hahaha. Hasil panen hari ini ikannya lumayan. Dan ini ikan wader dan ada beberapa ikan lelenya. Tinggal diolah. Lanjut mengolah hasil panen di rumah saja atau PR. Wah, ini hasilnya. Aku goreng terlebih dahulu. Setelah semuanya selesai digoreng, aku siapkan bumbu gurihnya. Lanjut masukkan kembali ikan gorengnya. Aduk ikan dan bumbunya sampai merata. Wah, ikannya sudah matang. Pindahkan ke wadah saji. Wah, ikan bumbu kuning, gurih, mantap.